Kan kali ini pokoknya teman ceritanya cukup panjang. Seneng kan kalian kalau yang panjang-panjang? Tapi masalahnya kita udah agak ngantuk nih rasanya ya. Seharian kan habis kerja, belum lagi macet-macetan sampai rumah harus kerja juga nih. Makanya biar kita seger nih, sebelum mulai kita berbusa bawain cerita hari ini panjang, kita buat dulu yuk es kopi kekinian yang lagi viral. Apalagi kalau bukan Pikopi Gula Aren. Kalian harus sedia ya ini di rumah ya, biar bisa bikin kapan aja. Karena caranya cepet dan gampang banget. Tinggal masukin 1 sachet Pikopi Gula Aren dan tuang air panas secukupnya. Terus aduk hingga larut semua. Nah, biar jadi es kopi kekinian yang viral itu, tambahin aja es batu dan susu UHT cair. Wih, langsung jadi nih es Pikopi Gula Aren. Bener-bener seger banget, gengs ya. Kayak es kopi kekinian. Perpaduan antara kopi dan gula arennya tuh bener-bener paten. Namanya juga Pikopi Gula Aren, rasanya paten bikin semua jadi pengen. Nah, kalau kita udah bisa bikin es kopi kekinian begini di rumah, dijamin cuan deh, udah nggak perlu jajan-jajan es kopi lagi di luar. Apalagi Pikopi Gula Aren tuh lagi promo buy to get one yang bisa kalian dapetin di supermarket terdekat. Pokoknya kalau udah minum Pikopi Gula Aren nih, mood langsung naik ke dongkrak lagi. Emang bener ya, Pikopi Gula Aren lebih paten, lebih keren. Kalau gini ceritanya mah kita siap cerita sampai besok pagi juga. Oke majikan, cerita kali ini datang dari teman kita namanya Ari. Yang mana dia mengalami sebuah kejadian di luar nalar. Yang di awal nih kalian udah nggak usah nebak-nebak dulu. Karena cerita ini sulit ditebak. Nah, Ari ini tuh tinggalnya di Malang, gengs. Di sini kita jelasin dulu ya sedikit mengenai background dari keluarganya. Karena memang cerita ini menyangkut silsilah keluarga juga. Jadi ibunya Ari itu bernama Ibu Lasti. Nah, Bu Lasti ini punya ayah alias berarti kakeknya Ari ya. Yang biasa dipanggil dengan Akung. Dimana Akung ini tuh hidupnya sendirian. Di Malang juga, tapi ya beda daerah aja. Akung tuh punya 4 anak, gengs, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Yang mana 1 perempuannya ini ya Ibu Lasti, anak terakhir dari Akung, ibunya Ari. Ceritanya nih, zaman dulu Akung sama 2 anak laki-laki tertuanya itu pernah ikut berperang waktu zaman sebelum kemerdekaan. Ya waktu itu 2 anak laki-lakinya itu ya masih remaja, cuma udah ikut membela negara, ikut barisan pemuda. Sedangkan anak ketiga sama Bu Lasti sendiri itu masih sangat kecil, Bu Lasti aja juga masih bayi. Jadilah Akung ninggalin istri sama anak ketiga dan 4 itu di rumah. Sementara tadi dia sama 2 anak tertua akan pergi tuh untuk berperang. Dan ternyata anak pertamanya itu gugur di medan perang, tidak selamat. Tentunya Akung bener-bener sedih ya, karena sewaktu kejadian, Akung juga ada di sana melihat dengan mata kepalanya sendiri anak pertamanya itu kena peluru ditembak. Akung beserta anak nomor 2 itu ya selamat. Namun ketika mereka balik ke rumah, ternyata keadaan desanya sudah luluhlantah, hancur terbakar semuanya, gengs. Dan menurut beberapa warga yang selamat, istrinya Akung nih yang bernama Bu Nimas, atau berarti neneknya Ari ya, itu ditangkap orang yang nggak tahu siapa nih, beserta perempuan-perempuan desa juga. Jadi banyak ya cewek-cewek ini pada ditangkepin. Yang untungnya anak nomor 3 dan nomor 4 atau Bu Lasti ini itu sempat diamankan di rumah tetangga mereka namanya Pak Detri gitu loh. Jadi tetangganya yang namanya Pak Detri itu tuh sempat mengamankan anak-anak dari Akung yang nomor 3 dan nomor 4. Jadilah makanya Akung ini tuh membesarkan anaknya nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 tuh seorang diri. Karena Bu Nimas ini nggak tahu kabarnya bagaimana. Tentunya ya Akung terus mencari keberadaan dari istrinya tersebut, tapi nggak pernah dapat kabar apa-apa. Sampai ini katanya Akung sempat mendengar kalau wanita-wanita desa yang dibawa waktu itu tuh udah nggak ada yang selamat dan dikuburkan massal di suatu lahan gitulah. Ya namanya zaman dulu kan untuk mencari suatu kebenaran susah ya, nggak ada zaman sosial media dan segala macem. Karena waktu Akung ke kuburan massal yang disebutkan itu, dia tidak menemukan data dari nama Nimas. Entah nggak ke data atau gimana, lagi-lagi zaman dulu. Jadi ya udah, Akung tuh nggak tahu kabarnya istrinya ini masih hidup atau sudah mati. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Anak-anak Akung ini tumbuh besar dan masing-masing akhirnya sudah berkeluarga satu persatu. Yang tentunya ya Akung semakin tua pastinya ya. Nah, Bu Lasti nih yang merupakan anak perempuan satu-satunya Akung, itu bisa dibilang yang paling perhatian lah sama Akung. Maksudnya yang rawat Akung pas di hari tuanya itu ya kebanyakan si Bu Lasti ini. Kalau menurut Ari sendiri sebagai anaknya Bu Lasti, ya mungkin karena kan di sini ada sosok anak perempuan yang gimana pun juga lebih open gitulah jatuhnya ya daripada laki-laki kan biasanya cuek. Bu Lasti ini juga udah sering ngajak Akung untuk tinggal bersama di rumah karena ayahnya Ari pun itu sudah memberikan lampu hijau, maksudnya ya nggak bolehin. Tapi memang Akungnya nggak mau karena Akung ini tuh basicnya katanya keras kepala dan gengsian gitu, gengs. Dia merasa apa-apa bisa sendiri walaupun fisiknya udah tua banget. Karena hal itu ya mau nggak mau Bu Lasti nih jadinya rutin tuh biasanya seminggu tuh 3 kali ngecek rumahnya Akung. Ya buat ngisi bahan makanan, ngawasin kali-kali ada apa-apaan gitu kan. Sementara kalau kedua kakaknya tuh yang cowok, kedua kakaknya Lasti, si
sibuk dengan keluarga masing-masing. Ya tapi sesekali mereka juga nengokin sih. Bukan yang nggak perhatian sama sekali, enggak. Namun yang lebih sering memang Bu Lasti. Kalau Bu Lasti ini jadwalnya udah rutin gitu loh maksudnya. Karena Ari lah yang ujung-ujungnya disuruh nganterin ibunya ke rumah si Akung. Jadi Ari jadi saksi mata memang. Sampai suatu hari yang namanya udah tua, si Akung ini sakit. Ari yang nganterin ibunya ke rumah Akung dong seperti biasa. Dan karena kakeknya sakit, jadi ikut ngerawat sebentar lah. Waktu kejadian tersebut Ari ini masih kuliah. Jadi biasanya dia nganter ibu tuh ke rumah Akung, terus dia akan ke kampus, nanti jemput lagi tuh pulangnya. Nah waktu si Akung lagi sakit ini, habis Ari nganterin ibu ke rumah Akung, si Ari disuruh jangan ke kampus dulu bentar. Dia disuruh masak air di dapur buat si Akung. Mandi seka-seka ngomongnya seka-seka. Nah sewaktu ibunya ini lagi mandiin Akung tuh lagi seka-seka pakai anduk gitu kan, dengan air hangat yang udah dimasak sama si Ari, si Akung nunjuk-nunjuk ke arah plafon atas sambil kayak ketakutan gitu guys. Dia bilang katanya, di situ ada setan, di situ ada setan, setan itu mau ngambil saya, katanya gitu. Ya Ari denger begitu sih nggak takut. Dia ngiranya si Akung ini kan udah tua banget ya, jadi kayak emang aneh aja omongannya tuh suka random. Namun setelah itu ibunya Ari nih Bu Lasti ngomong sama bapaknya Ari suaminya, kalau sepertinya Akung ini tuh nggak akan lama lagi deh umurnya. Jadi katanya sih menurut kepercayaan orang dulu, kalau misalkan orang tua nih udah ngomong hal-hal begitu nih kayak ada yang mau jemput saya atau saya lihat apa gitu loh. Biasanya memang pertanda aja. Ditambah ya tadi memang kondisinya aku kan udah tua banget. Dan hal itu akhirnya disampaikan sama ibunya Ari ke kakak-kakaknya dong buat laporan. Takut-takut memang kalau umurnya Akung ini sudah tidak lama lagi kan. Dan semenjak itu, kedua kakaknya ini tuh jadi sering banget jenguk ke rumah Akung. Yang padahal sebelum-sebelumnya mah jarang ya. Ari sendiri pun kaget pas dia nganterin ibu ke sana, ada om-omnya tuh pada ngumpul. Namun ternyata kedatangan om-omnya itu tuh ada maunya. Dimana mereka kayak berebut tanah warisannya Akung. Macam ya rebutan warisan lah. Jadi Akung itu katanya punya semacam sawah 2 hektar. Nah anaknya Akung kan ada 3 nih yang masih hidup. Itu pada jadinya ngebahas tuh om-omnya. Kayak nanti siapa ini dapat sawah berapa hektar pembagiannya. Terus ini rumah nanti siapa yang dapat gitu-gitu loh. Jujur waktu denger itu si Ari juga sempat mikir ibunya ntar kira-kira dapatnya apa ya, berapa banyak. Secara kan ibunya paling rutin tuh ngurusin si Akung. Masa ntar dapat paling dikit perkara anak bungsu dan perempuan, gak adil dong. Cuma ya itu semua dalam hati aja nggak dia utarain. Sampai om-omnya ini sempat nanya ke ibu, itu uang pensiunannya si Akung berapa sih? Soalnya Akung itu katanya masuk ke dalam list apa sih semacam pahlawan dan dapat uang pensiun katanya gitu gengs. Namun ya nggak banyak. Ibu pun juga awalnya nggak tahu. Mungkin om-omnya nanya seperti itu dikiranya ibu nih tahu. Mentang-mentang kan yang selalu ngurusin datang rutin itu si ibu. Tapi pas ibu bilang ya saya juga nggak tahu. Jawaban tersebut nggak dipercaya gengs. Sampai si omnya tuh bilang, masa kamu nggak tahu? Nggak mungkin kan selama ini kamu yang ngurus. Jangan mau nguasain harta Akung sendirian ya kamu. Digituin. Ari aja sampai kesel dengernya ya, tapi dia bisa apa? Dia mikir ini kalau bapaknya denger tuh ibunya digituin, wih ribut nih. Tapi ibu memang bilang ke Ari, udah nggak usah bilang bapak ya. Diwanti-wanti begitu ya Ari nurut aja. Sampai akhirnya Akung nih bilang ke anak-anaknya nih lagi pada rebutan warisan. Aku ngomong, siapa yang bisa nemuin makam istrinya atau Bu Nimas yang merupakan ibu mereka juga ya, dialah yang akan mendapatkan semua warisan tanahnya Akung. Yang mana jadinya nggak dibagi-bagi geng situ tanah. Tapi dikasih semuanya ke orang yang bisa nemuin info mengenai Bu Nimas istrinya Akung, ibunya mereka. Mau itu dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Kalau sudah mati berarti makamnya di mana. Yang tujuannya adalah Akung ini minta untuk dimakamkan di samping kuburan istrinya tersebut. Tentunya semua anaknya langsung pada diem dong pas Akung ngomong begitu. Omnya juga sampai ngomong kalau selama ini kan gak ada yang tahu kabar dari Nek Nimas, kita nyebutnya Nek Nimas aja ya. Jangankan kuburannya, semasa hidupnya aja kan Allahualam ya, kemana gitu loh. Jangan-jangan memang belum meninggal. Dan kalau belum meninggal, mau nyari kuburannya kemanapun ya nggak bakalan nemu lah. Tapi si Akung bilang, kalau belakangan dia didatengin sama istrinya itu Nimas, yang menandakan kalau Nimas sepertinya memang sudah meninggal dan saya nih mau menyusul. Karena Nimas ini manggil-manggil saya, jadi minta tolong nanti kalau saya tiada, dimakamkan di sebelahnya bersama dengan Nimas. Ya jujur Ari mendengar itu tetap berasa itu omongan random dari si Akung aja. Jadi kalau menurut dari cerita ibunya Ari tuh, dibilang semenjak kehilangan Nek Nimas, Akung ya bener-bener hidup sendiri. Ngerawat anaknya kan sendiri, apa-apa sendiri, dan nggak ngelirik cewek lain gengs. Karena Akung ini mungkin mempunyai sebuah rasa bersalah gitu ya, telah meninggalkan istrinya tuh di rumah, jadi nggak bisa jagain saat istrinya dibawa kabur tuh dan desanya dibakar. Apalagi anak pertamanya juga gugur di medan perang. Jadi semacam ada trauma psikis ya, yang mana Akung ini menjalani kehidupannya dengan kesepian gengs. Itulah yang membuat Bu Lasti nih, ibunya Ari tuh suka nggak tegaan sama si Akung. Dulu udah sempet nih anak-anaknya nyuruh Akung tuh buat nikah lagi biar ada teman hidup, tapi Akung memang tidak pernah mau. Ari sendiri pun katanya antara salut dan bingung ya. Baru kali ini dia dengar ada laki-laki yang setia sebegitunya dan itu kakeknya sendiri. Masalahnya Arinya aja nih katanya waktu SMA pernah selingkuh.
selingkuh. Jadi dia sendiri aja tidak sebaik Akung tuh maksudnya. Ya udah nih, pokoknya setelah Akung ngomong begitu, sepertinya om-omnya ini tuh mulai mencari info mengenai ibu mereka lagi yang udah lama hilang. Selama ini sebenarnya kagak pernah nyari, tahu-tahu sekarang nyari perkara ada hadiah nih, warisan tanahnya Akung tuh 2 hektar sawah. Kalau Ibu Lasih sendiri nih sepertinya tampaknya nggak peduli. Dia tetap fokus ngerawat Akung aja, rutin kayak biasa, udah nggak ada yang berubah. Boro-boro nyari info tentang Nek Nimas atau makamnya itu juga enggak. Sampai akhirnya Akung sendirilah yang minta tolong sama Bu Lasti buat nganterin dia nyari makamnya Nek Nimas. Ya Bu Lasti bukannya nggak mau menemukan ibunya sendiri ya, karena kan Nek Nimas berarti ibunya dia. Bu Lasti tuh mikirnya udahlah, yang terpenting kakek ini nggak tambah parah sakitnya. Gimana caranya dengan kondisi seperti itu, jalan aja juga udah goyang, udah sempoyongan gitu, mau nyari makam orang nggak tahu nyarinya kemana. Cuma si Akung kan keras kepala, dia kekeh gengs. Karena ibu nih nggak mau nurutin ya, besok-besoknya waktu Ari nganterin ibu ke rumah Akung seperti biasa, tahu-tahu Akung nggak ada di rumah. Kirain lagi pergi ke warung atau gimana, karena kan si Akung ini melakukan apa-apa sendiri ya. Waktu itu si Ari juga posisinya cuma ngedrop ibunya doang, terus dia buru-buru ke kampus soalnya ada ujian. Tapi ternyata pas dia mau jemput sore-sore, si ibunya udah panik nih karena katanya Akung belum balik-balik. Akhirnya dicariin tuh keliling nanya orang-orang, dan ternyata Akung ada di desa seberang, jalan kaki gengs. Sampai si Ari ini nggak habis pikir, kok kuat si Akung ya ternyata ya. Alasannya si Akung ya dia mau nyari makamnya Nek Nimas sendiri karena si ibunya nggak mau bantuin katanya. Lah digituin kan ibunya sampai stres ya, apalagi waktu nyariin Akung dikira hilang kemana. Karena itu akhirnya mau nggak mau ibunya nurutin istilahnya. Habisnya takut si Akung nih nekat lagi gitu jalan sendirian, nggak tega lah ibunya Ari. Hingga akhirnya di hari Sabtu waktu Ari memang nggak ngampus ya weekend, ibu sama bapak itu minjem mobil dari kakaknya Ari gengs buat nemenin Akung nyari makamnya Nek Nimas. Ari ini tuh 2 bersaudara memang. Dia punya kakak laki-laki tapi udah berkeluarga. Nah kakaknya ini punya mobil operasional yang biasa buat ngantar-ngantar barang kerjanya dia, alias mobil carry pick up, tau nggak lu? Yang kebuka, bak kebuka. Dimana akhirnya bapaknya nyetir, terus ibu di tengah, di sampingnya kakek. Mobil begitu kan depannya bisa bertiga tuh. Nah si Ari di belakang, di belakang pick up, epic nggak tuh? Kenapa Ari sampai disuruh ikut, sampai bela-belain disuruh duduk di belakang? Karena mobil itu katanya suka mogok-mogok. Jadi kalau ntar ada apa-apa ya Ari tuh yang bantuin dorong apa gimana. Kesian banget ya si Ari ya, sabar ya Ari. Tapi kalau kalian nanya, terus cara nyarinya gimana? Ya jawabannya awalnya juga clueless banget. Ari sama keluarganya nggak tahu nyarinya gimana. Semua itu cuma biar si kakek nggak nekat pergi sendirian lagi. Dengan harapan golnya nih bukan ketemu sama Nek Nimas yang misalkan masih hidup atau kuburannya ada di mana ketemu gitu. Enggak. Mereka yakin nggak bakal ketemu. Nah nanti kalau udah begitu kan capek nih. Kakek bisa kebuka kali matanya istilahnya. Tuh nggak ketemu kan, udahlah move on yuk. Istilahnya kalau belum kecebur nggak bakal sadar lah si Akung ini tuh harus liatin gitu loh, nurutin orang tua aja jatohnya. Berbekal dengan fotonya Nek Nimas yang masih muda nih, mereka pergi deh tuh ke desa Keragilan kecamatan Pakis. Di sana tuh katanya ada tetangganya Akung dulu namanya Pak Parjo yang satu desa, tinggalnya di sana sekarang. Kita nyebutin nama daerahnya nggak apa-apa, nanti diedit aja ya. Tapi nggak apa-apa sih, daerah ini nggak terlalu gimana-gimana. Pokoknya sesamanya di sana, ternyata mereka bertemu nih dengan anaknya Pak Parjo. Karena Pak Parjonya sendiri udah sakit-sakitan, udah terbaring aja gitu di kasur. Udah tua juga sama kayak Akung, makanya si Akung ini tuh terhitung hebat banget loh, masih bisa jalan gitu walaupun agak goyang nggak seimbang. Nah katanya anaknya Pak Parjonya sendiri ini udah terkena demensia. Jadi suka nggak inget apa-apa, diajak ngomong juga susah. Apalagi kondisinya juga udah nggak bisa jalan, tiduran aja gitu kan. Dan kalau istrinya Pak Parjo itu udah meninggal lama, 4 tahun yang lalu. Jadi nggak ada yang bisa ditanya-tanya nih. Namun ternyata pas anaknya Pak Parjo tuh menanyakan kayak ada keperluan apa memangnya sampai jauh-jauh datang ke sini, ya Bu Lasti bilang kalau ini nih si Akung mau nyari Bu Nimas atau ibunya dia sambil ngeliatin fotonya kan. Anaknya Pak Parjo ini ternyata inget nih sama mukanya Bu Nimas. Karena anaknya Pak Parjo ini jatuhnya seumuran sama si Om nomor 2 gengs yang pernah ikut perang dulu tuh. Anaknya Pak Parjo ini bilang, coba deh kalian ke rumahnya Bu Maritem katanya, yang ada di daerah Sidomulyo. Dikasih tuh alamatnya. Karena katanya Bu Maritem ini adalah anak yang dulu nih ibunya ikut dibawa bareng tuh sama Nek Nimas. Kan banyak tuh wanita-wanita yang dibawa paksa dari desa itu kan. Kali aja ada info. Soalnya dengar-dengar Bu Maritem tuh katanya sempat ketemu sama ibunya lagi. Ternyata ibunya tuh belum meninggal, masih selamat. Ya dengar begitu ya udah mereka pergi ke alamat yang tadi dikasih kan. Nah waktu di perjalanan si Ari kan duduk sendirian tuh di belakang tuh di pick up, senderan gitu ngadep lawan arah tuh di jalanan. Nah dia ngeliat di pinggir jalan nih ada kakek-kakek yang berdiri ngeliatin dia dan kayak ngasih isyarat geleng-geleng gitu gengs. Jadi kan mobilnya ngelewatin dan si Ari duduk lawan arah gitu kan, ada kakek-kakek nih geleng-geleng. Jelas banget tatapannya ke Ari tuh emang ambil geleng-geleng kayak ngasih
jangan gitu loh. Cuma si Ari tidak terlalu menanggapi karena kan dikira ya siapa gak kenal, orang gila kali. Sampai akhirnya mereka tibalah di rumah Bu Maritem. Udah sore tuh. Ketemu gengs. Bu Maritem nih bilang, iya bener, dia akhirnya bertemu lagi dengan ibunya yang dulu sempat dibawa sama bareng Nek Nimas tuh, dibawa paksa, diculik. Karena katanya ibunya itu berhasil lolos, jadi kabur bersama beberapa wanita lain. Jadi ada yang lain juga yang lolos. Tapi Bu Maritem sendiri nggak tahu pasti siapa-siapa aja wanita desa yang berhasil lolos bersama ibunya. Ya pokoknya yang dia tahu yang penting ibunya akhirnya bisa ketemu lagi gitu gengs. Itu pun ketemunya pas Bu Maritem udah gede ya. Jadi periodenya ini lama. Dimana soalnya waktu itu ibunya sama beberapa wanita yang lain yang selamat itu pada kabur berlindung di dalam hutan dan akhirnya pergi ke kota lain. Nah Bu Maritem nggak sengaja ketemu ibunya lagi tuh macam mungkin takdir. Setelah sekian lama Bu Maritem udah besar sama keluarga, ketemu lagi. Namun ternyata ibunya itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena ya sakit, udah tua. Lagi-lagi berarti nggak ada yang bisa diminta keterangan nih tentang siapa aja wanita desa yang sempat kabur bersama si ibunya Maritem ini. Namun Bu Maritem bilang, kenapa nggak tanya Pak Dek Tri aja yang dulu sempat dititipin kan si anak nomor 3 sama Bu Lasti waktu masih baik tuh. Nah Akung bilang dia sendiri nggak tahu Pak Dek Tri sekarang ada di mana. Karena ceritanya waktu Akung tuh balik ke desa dan desanya ternyata sudah hangus, Pak Dek Tri ini tuh buru-buru ngasih si Om nomor 3 sama Bu Lasti ke Akung. Habis itu dia pergi dari sana. Habis itu ya udah Akung nggak pernah ketemu lagi. Ya di rumahnya Bu Maritem itu mereka ngobrol-ngobrol ya sampai maghrib. Udah mulai malam nih. Bu Maritem menawarkan untuk menginap dan baliknya besok aja karena lumayan jauh tuh lokasinya. Ditambah lagi memang lampu depan mobil pickup yang keluarga Ari bawa itu mati sebelah. Yang maklum katanya mobil bobrok van biasa buat ngangkut-ngangkut barang. Jadinya udah mereka nginep tuh semalam di sana. Toh besoknya kan masih minggu nih. Bapak juga masih libur nggak kerja. Mobil kakaknya juga nggak dipakai kalau weekend. Kerjanya ya Senin sampai Jumat kan soalnya. Di situ Bu Maritem ini tinggal dengan suaminya aja. Karena anak-anaknya udah pada berkeluarga, tapi katanya masih tinggal di daerah situ juga sih. Nah, Ari dan sekeluarga tuh gelaran tikar di ruang tengah, numplek semuanya di situ. Tapi karena Ari nggak bisa tidur, dia tuh keluar buat ngerokok. Nah, waktu lagi ngerokok nih, dia ngeliat ada kakek-kakek berbaju hitam kecoklatan dengan jenggot putih berdiri ngeliatin dia. Namun posisinya agak jauh gengs, kayak di ujung sana, di jalan. Berdiri aja diem gitu, memang kayak ke arah Ari gitu ngeliatin. Si Ari mikir, mungkin itu kakeknya waspada atau bingung kali ya siapa tuh ada laki-laki di rumahnya Bu Maritem. Malam-malam kan, mungkin takut dikira maling atau gimana kan soalnya Ari bukan orang situ namu. Jadi si Ari kayak nyapa sambil nundukin kepala. Tapi tahu-tahu si kakek-kakek itu kayak geleng-geleng kan. Si Ari bingung kan, kenapa? Oh, apa maksudnya jangan ngerokok di sini, nggak boleh kali ya? Jadinya si Ari langsung matiin rokoknya, nggak enak tuh dia masuk ke dalam. Nah pas masuk dia seketika inget nih sama kakek-kakek yang tadi dilihat di jalan juga. Kan sama ya geleng-geleng ya? Loh iya ya. Apa itu kakek-kakek yang sama atau bukan gitu loh. Masalahnya tadi pas ngeliat kan jarak kakek-kakeknya jauh. Udah malam pula jadi nggak begitu jelas kelihatan mukanya. Pas Ari balik lagi keluar buat ngeliat, si kakek itu udah nggak ada. Nah Ari cukup merinding. Tapi bukan yang ketakutan banget. Dipikirnya memang udah pergi aja kali. Akhirnya ya Ari tidur nih. Udah merem gitu kan tidur. Tahu-tahu dia mendengar ada kayak yang bisikin dia deket banget di kupingnya gitu. Gelis banget. Ya Ari langsung melek. Dilihat kanan kirinya ibu sama bapaknya udah tidur. Dan di ujung juga ada Akung udah tidur. Langsung celengak-celinguk kan siapa tadi yang ngomong, soalnya bener jelas banget tadi di deket telinganya. Di situ si Ari baru merinding tuh ketakutan. Tapi karena dia nggak sendirian ya posisinya, jadi dia langsung mangsa aja buat merem. Besok paginya Bu Maritem bilang nih, coba deh mampir ke rumahnya ada namanya tuh Mbah Sundoyo. Dia itu juga dulunya sama warga desanya si Akung, rumahnya deket sini, searah kok nanti sama kalian pulang. Ya tanya-tanya aja kali ada info gitu kan, orang searah juga nggak ada salahnya. Ya udah mereka pas pulang ke sana lah ketemu sama Mbah Sundoyo. Belum meninggal nih, umuran sama Aki. Aki ya dulu kenal, namun yang gak deket. Perkara ya karena satu desa aja gitu loh, jadi tahu. Waktu bertemunya tetap aja, tapi kayak nostalgia kan berdua. Dulu ternyata Mbak Sundoyo ini tuh gak ikut perang gengs, alias di rumah aja. Dan dia melihat kejadian waktu cewek-cewek desa pada ditangkepin. Ya kaget dong si Ari sama ibunya nih. Maksudnya ternyata ada info dari penduduk sana yang ada tuh waktu kejadian ngeliat. Apalagi Mbak Sundoyo bilang kalau setahu dia ternyata semua wanita yang ditangkap itu akhirnya dilepaskan semuanya. Jadi setelah ibunya Maritem itu kabur ya sama beberapa wanita lain, sisa wanita-wanita yang masih ditangkap itu ujung-ujungnya pada dilepasin semua beberapa bulan kemudian. Dan Mbak Sundoyo kira Akung tahu akan hal itu. Cuma ya waktu itu kan posisinya udah pada mencar-mencar ya warga desa. Kan desanya udah hangus, udah nggak ada. Dan Mbak Sundoyo ini juga nggak deket kan sama si Akung. Dia nggak tahu ternyata si Akung ini selama ini nyari-nyari Nek Nimas yang seharusnya
Neni Mas mau juga udah ikut dilepasin. Mbak Sundoyo tahu berita ini karena adiknya dia ada namanya Mbak Syukrilah. Waktu itu pacaran sama orang desa atau cewek desa sana yang sempat ikut dibawa juga. Dan akhirnya Mbak Syukrilah ini menikah sama si pacarnya itu, ya orang desa sana juga. Jadi mungkin berarti istrinya Mbak Syukrilah ini tuh bisa ngasih info karena masih hidup mereka katanya sampai sekarang. Berarti di sini kan ada orang yang ikut dibawa bersama Nek Nimas yang bisa dimintai keterangan dong. Jadi memang dioper-oper ini ceritanya, gengs. Soalnya namanya juga nyari orang udah hilang bertahun-tahun tentunya nggak gampang lah. Takut keburu makin siang, langsunglah Ari sekeluarga pergi tuh ke tempat alamat Mbak Syukrilah yang tadi dikasih. Katanya ada di desa Giripurno. Tiba-tiba di tengah jalan mobilnya mogok. Ya dari awal kan memang sudah dibilangin kalau mobil itu bermasalah. Ya udah bapak yang memang dikit-dikit ngerti mesin lah, nyoba buat benerin tuh, dibantuin Ari juga ngeliatin. Namun itu mogoknya di pinggir jalan ya gengs ya. Itu siang-siang banyak juga mobil lewat. Bukan di tempat yang sepi serem itu enggak. Nah tahu-tahu si ibu nih bilang katanya aku mau pipis. Ya maklum namanya kakek-kakek kan nggak bisa nahan pipis. Akhirnya si ibu nemenin aku ke semak-semak di ujung tuh di sekitaran situ juga buat pipis. Macam nuntun bocah ya kalau orang udah tua begitu ya. Nah Ari sama bapak kan di depan mobil ya posisinya kan ngeliatin mesin. Ari ngeliat tuh si ibu memang lagi nungguin si Akung pipis. Tapi di situ Ari melihat ada sosok kakek-kakek di belakang mereka. Jadi ada ibu, Akung gitu kan, sama ada satu kakek-kakek lagi nih di belakang mereka. Ya karena posisinya di belakang, jadi mungkin ibu sama Akung nggak lihat ya. Cuman kan aneh banget, itu kakek-kakek kayak nungguin juga gitu loh. Merasa janggal, si Ari bilang ke bapak, Pak, itu ada kakek-kakek di belakang ibu sama aku ngapain ya? Bapaknya kan soalnya dari tadi sibuk benerin mesin nih. Dan pas bapaknya nengok buat ngecek, nggak ada siapa-siapa. Maksudnya cuma ada Akung sama si ibunya aja. Sosok kakek-kakek tadi udah hilang. Nah di situ Ari baru yakin kalau tadi yang dia lihat itu bukan orang. Karena cepet banget hilangnya, cuman hitungan sepersekian detik. Cuma melengos dikit bilang ke bapaknya, papa itu ada kakek-kakek ngapain? Pas dilihat udah gone. Karena khawatir si Ari langsung nyamperin ibu sama si Akung tuh. Jadinya ikut mapa Akung balik ke mobil. Cukup lama mobilnya nggak bener-bener. Sampai kira-kira 2 jam lebih baru bisa nyala lagi. Bapak juga udah kotor banget tuh badannya benerin mesin. Ari sama ibu juga udah keringetan ya, panas banget kan soalnya ya. Dari situ ya mereka lanjut jalan lagi. Nyampe nih ke rumah Mbak Syukrilah. Dan ada istrinya tuh benar namanya Mbak Temini. Mbak Temini ini tuh cerita, iya benar dia waktu itu ikut ditangkap paksa. Dan sempat juga waktu itu memang ada beberapa wanita yang berhasil kabur termasuk ibunya Maritem. Cuma Mbak Temini nggak ikutan kabur. Nah Nek Nimas katanya itu termasuk wanita yang nggak berhasil kabur juga. Jadi sama-sama dengan Mbak Temini. Tapi katanya memang mereka akhirnya semua dibebaskan. Perkara ujung-ujungnya itu ada yang semacam ngasih uang upeti atau ya uang tebusan mungkin ya yang membuat semua wanita itu dilepaskan. Mbak Temini nanya nih ke Akung, memangnya Nek Nisma nggak nyariin kamu? Ya Mbak Temini kan udah tua ya, tapi umurnya memang di bawah Akung sih, jadi ngomongnya kamu gitu loh. Akung bilang, ya iya mereka nggak ketemu lagi nih soalnya. Nah Mbak Tini itu menduga jangan-jangan Nisma ngiranya kamu tuh maksudnya Akung ya udah mati. Karena Mbak Temini sendiri tuh sempat dengar kabar waktu dia lagi diculik nih, dimana katanya warga desanya yang pada ikut perang itu semuanya nggak ada yang selamat, ya termasuk Akung sama kedua anaknya. Tapi kan faktanya nggak selamat tuh hanya anak pertamanya Akung aja ya. Nah makanya jangan-jangan Nisma ngiranya karena dibilangnya nggak ada yang selamat, ya udah berarti pada meninggal. Dimana setahu Mbak Tem ini, Nisma ini terakhir kali dengar-dengar tinggalnya di daerah Blambangan katanya gitu. Coba deh cari tahu ke sana. Si Ari dalam hati kan kayak dengernya, buset dioper lagi nih ke daerah Blambangan, kayak never ending story begitu ya guys ya. Jujur dia udah capek banget nih, apalagi kan tadi ada adegan mobil mogok berjam-jam. Kalau harus ke Blambangan lagi bisa-bisa nyampenya nanti sore ke maghrib. Ya melelahkan banget gitu loh maksudnya. Tapi si Akung yang keras kepala tetap mau ke sana hari itu juga. Bu Lasti udah bilang kalau kita semua capek Pak, besok-besok lagi aja lah kita ke sana. Namun aku nggak mau kayak harus sekarang. Soalnya kan ini udah dapet info dari Mbak Temini nih yang tahu kejadiannya ternyata semua orang dibebaskan. Dan terakhir kali dibilang sepertinya Nisma di daerah Blambangan. Ya kita ke Blambangan. Ya tapi mungkin karena keadaannya beneran capek ya. Menguras tenaga sama emosi juga. Bu Lasti ini bilang, Pak, aku tuh juga pengen tahu kabar tentang ibuku. Namun keadaannya di sini kan kita sudah lelah semua, Pak. Kita dari kemarin perginya. Tenaga kita udah habis. Bapak jangan egois seperti ini. Yang ada nanti kita semua bisa sakit. Bapak nih selalu keras kepala. Semuanya harus sesuai kemauan sendiri. Mungkin ibuku tuh bukan hilang, tapi memang nggak mau balik lagi ke Bapak karena Bapak egois. Ya pokoknya situasinya jadi menegang lah, gengs. Soalnya memang Akung itu dikatakan keras kepala dan mendidik anak-anaknya tuh dengan keras kayak didikan orang tua zaman dulu. Jadi lagi-lagi kalau cerita dari Bu Lasti nih, sedari kecil, walaupun Akung yang membesarkan ketiga anaknya seorang diri, tapi ya didikannya keras. Kalau salah dipukul segala macem, nggak ada lembut-lembutnya gitu loh. Entah karena basicnya memang didikan militer kali ya, zaman perang kan sampai ikut perang si Akung lah, anaknya dua dibawa, atau memang clueless aja nih, nggak ada sosok istri gitu kan, nggak ada sosok wanita dalam mendidik anak yang kalau wanita kan biasanya lemah lembut. Ditambah ini laki-laki dengan background zaman penjajahan, ya udah
keras memang. Makanya kedua kakaknya Bu Lasti itu macam love and hate relationship gitu loh ke Akung, karena mereka mungkin nggak pernah merasakan kasih sayang lembut dari Akung, jadi terkesannya tuh kakak-kakaknya cuek gitu loh. Akung galak banget soalnya, jadi nggak ada bonding antara ayah dan anak. Kalau Bu Lasti sendiri ya perkara dia perempuan satu-satunya, jadi namanya perempuan kan lebih nggak tegaan. Namun sebenarnya kata Ari ya ada masalah-masalah internal juga yang nggak bisa semuanya diceritain di sini ya. Masalah privacy lah internal. Yang jelas karena ucapannya Bu Lasti tadi, Akung terdiam dan nggak ngomong apa-apa lagi. Dimana dari situ mereka pun pulang. Dan begitu sampai rumah Akung langsung masuk kamar tanpa ngomong apa-apa. Jadi di perjalanan juga diem aja gitu loh. Ya udah, Ari sama orang tuanya pulang juga dong ke rumah. Ternyata di rumah ada si Om yang nomor 2 tuh, yang jadinya kakak tertua sekarang ya. Loh, ngapain nyamperin ke rumah? Yang ternyata itu kan mereka masih hari Minggu nih, Minggu malam. Nah tadinya si Om nomor 2 ini sempat ke rumah Akung, tapi ternyata kan Akung nggak ada. Nanya-nanya tetangga katanya, itu Akung pergi sama Lasti dan keluarganya gitu loh. Makanya akhirnya si Om nomor 2 tuh ke rumahnya Bu Lasti nungguin. Ditanya, kamu habis bawa Akung kemana? Ya Bu Lasti kan bilang jujur ya, si Akung minta dibantuin nyari ibu mereka, Nek Nimas. Dengar begitu, si Om nomor 2 ini tuh nuduh si ibu mau menguasain harta warisannya Akung tuh sendirian. Jadi kayak diem-diem bergerak sendiri sama si Akung. Lah, Bu Lasti sendiri kan masih panas ya perkara tadi habis berantem sama Akung gitu. Langsung ngamuk lah dituduh begitu sama kakaknya. Dibilang, saya nggak gila harta kayak kalian ya. Kalau saya emang niatnya mau ngambil warisan, malam ini juga saya bela-belain ke Belambangan tuh. Kalau Mas emang mau ngejar warisan, cari sendiri aja sana ke Belambangan. Saya udah capek. Kalau Mas berhasil nemuin ibu kita, udah ambil sendiri sana semua hartanya Akung. Saya nggak peduli. Ya pokoknya dibilangin tuh masalah cerita dari Mbak Tem ini tadi perihal Nimas yang terakhir kali tinggalnya di daerah Belambangan. Dari situ ya udah si Om nomor 2 ini pergi pulang. Seninnya semua beraktivitas normal, nggak ada apa-apa. Besokannya lagi dari Selasa, yang memang harusnya itu jadwal ibu datang ke rumah Akung buat ngontrol, ngecek ya, biasa dianterin sama Ari juga. Pagi-paginya tahu-tahu si Om nomor 2 itu datang bareng dengan si Om nomor 3. Jadi kakak-kakaknya Bu Lasti pada datang. Ya Bu Lasti sama Ari kaget dong. Si Ari yang lagi manasin motor gitu siap-siap mau nganterin ibu sama ke kampus, tahu-tahu Omnya datang. Dimana Omnya ini bilang ke Bu Lasti untuk ikut mereka ke Belambangan karena ada hal yang sudah ditemukan tentang ibu mereka. Ya udah Bu Lasti ikut aja tuh, namanya juga disuruh kakak-kakaknya kan. Tapi Ari semacam kayak cemas nih sama ibunya. Jadi dia bolos kuliah dan ikut nemenin juga tuh sama ibu naik mobilnya Om nomor 2. Di jalan si Om nomor 2 ini tuh bilang katanya kalau hari Senin kemarinnya dia tuh udah ke Belambangan dan menemukan sebuah makam yang namanya tertera nama ibu mereka. Namun ada yang aneh di makam tersebut, katanya begitu. Hah, aneh gimana? Nanti lihat aja sendiri kata si Om nomor 2 itu. Makanya dia ngajak dua adiknya ini untuk ikut. Nah pas lagi di jalan, Ari ini ngelihat lagi sosok kakak-kakak kemarin yang berdiri di pinggir jalan sendirian. Tapi kali ini bukan geleng-geleng, melainkan begini, kayak stop gitu loh. Dan ternyata semua orang di dalam mobil ngeliat juga, geng. Sampai si Bu Lasti ini bilang, ngapain itu kakek-kakek? Si Om nomor 2 nih lagi nyetir, itu mukanya menegang dan ngomong, kemarin saya juga lihat dia waktu perjalanan ke sini. Namun di situ semua orang belum ngerti maksudnya apa. Singkat cerita, mereka ini sampai dan dibawa ke sebuah pemakaman umum di daerah Belambangan sana. Om nomor 2 itu mengarahkan jalan kaki gitu kan ke sebuah kuburan yang bertuliskan nama ibu mereka, Nimas Sri Suharyani. Dilihat nama bintinya benar, tanggal lahirnya cocok, ya udah fix berarti memang ini kuburan ibu mereka yang ternyata sudah meninggal dan dimakamkan di situ. Namun yang janggal adalah makam ibu mereka itu dempetan sama makam di sebelahnya tanpa jarak, seperti makam dari suami istri. Jadi kemarin pas hari Senin si Om nomor 2 itu ke Belambangan, berdasarkan info dari Bu Lasti yang berantem pas minggunya, dia cari-carilah tuh intinya ke sana ke sini nanya orang dan ketemu tuh makamnya tuh ternyata bener ibu mereka kan namanya. Tapi di sebelahnya ada laki-laki atau makam laki-laki bernama Pak Kasiman. Bener-bener samping-sampingan, jadi Nek Nimas ini Kasiman. Dan ternyata Om nomor 2 itu kenal sama yang namanya Pak Kasiman ini, kan ada nama panjangnya. Dimana soalnya Pak Kasiman itu dulunya orang warga desa mereka juga dan malahan temen deketnya Akung. Nah kan, mau tahu yang lebih kagetnya apa? Si kakek-kakek yang tadi mereka lihat di jalan, kata Om nomor 2, yaitu adalah Pak Kasiman. Gitu sampai merinding nih. Jadi si Om nomor 2 itu tuh udah tahu ada yang nggak bener nih. Karena pas Senin dia ke situ, terus ketemu sosok Pak Kasiman. Karena si Om nomor 2 ini kan waktu udah remaja tuh yang ikut perang kan hafal ya dia warga-warga desa sana dan tahu memang Pak Kasiman ini merupakan temannya Akung. Tapi pas dia ke makam ibunya, di sampingnya dilihat, loh kok ada makam Pak Kasiman tulisannya gitu kan namanya. Berarti sosok Pak Kasiman yang udah kakek-kakek yang dia lihat itu tuh hantu lah, orang meninggal ini makamnya di sini. Yang ternyata sosok Pak Kasiman itu tuh muncul untuk mencegah mereka tuh menemukan kenyataan kalau ternyata ibu mereka nih, Nek Nimas yang dicari-cari selama ini udah kawin lagi sama dia, biar
Akung nih nggak nemuin gitu loh. Nah sekarang masalahnya gimana nih setelah anak-anak sudah mengetahui semuanya, apa tega bilang ke Akung yang sudah berpuluh-puluh tahun setia nyari Nek Nimas gitu. Dan kenyataannya ternyata seperti ini. Setelah diculik ternyata si Nek Nimas ini hidup dan menikah dengan sahabatnya Akung. Gila nggak tuh gengs? Nah di situ juga akhirnya si Om nomor 2 tuh curhat. Dia bilang kalau sebetulnya dia lagi kesulitan ekonomi dan terlilit banyak hutang, jadi memang butuh uang. Makanya dia getol buat nyari nih untuk warisannya si Akung. Soalnya kan dibilang siapapun yang bisa nemuin keberadaan ibu mereka akan dapat warisan. Namun pada akhirnya si Om nomor 2 ini gimana pun juga kan dia anak ya, nggak sampai hati ngabarin hal itu ke bapaknya Akung. Karena tahu Akung segitu cintanya sama ibu mereka nih, sekalipun memang Akung nih keras kepala, galak dan segala macam, tapi itu kan Akung setia. Ya akhirnya di kuburan tersebut nih ketiga orang ini nih kakak beradik semuanya ngobrol dari hati ke hati macam ya zaman dulu kayak nggak ada beban gitu loh namanya kakak dan adik. Ari sendiri ya dengerin aja di situ. Dia pun masih shock dengan kenyataan yang baru dia ketahui. Pertanyaannya dari kemarin-kemarin nih akhirnya terjawab. Kabar neneknya itu gimana ternyata sudah meninggal, dan kemarin tuh sosok kakek-kakek itu siapa? Ya kalau dari Bulase sendiri bilang terserah. Dari kemarin kan dia memang sudah tidak peduli ya dengan warisannya, walaupun hidupnya memang pas-pasan nggak berlebihan, tapi dia ya ikhlas aja udah ngerawat si Akung karena gimana pun juga kan Akung bapaknya sendiri. Namanya ya buat jadi anak berbakti gitu loh. Emang tulus, nggak ada maksud terselubung apa-apa. Dan Bulase berpendapat kalau Akung nih harus tahu yang sebenarnya. Daripada penasaran kan, karena selama hidupnya aku kan mempertanyakan mencari-cari keberadaan istrinya tuh Nek Nimas. Sekarang jawabannya udah ketemu, masa nggak dikasih tahu walaupun memang itu pahit ya jawabannya. Tapi Om yang nomor 3 tuh berpendapat kalau Akung jangan dikasih tahu. Ya anggap aja mereka nih nggak pernah menemukan kenyataan ini, jadi intinya mereka nggak berhasil menemukan kuburan lah. Nanti untuk masalah warisan udah dibagi adil aja lah sama rata. Dan setelah diskusi akhirnya diputuskan sesuai saran si Om nomor 3, dibagi sama rata, aku nggak usah tahu. Tapi si Ari yang denger begitu kayak, lah si Om nomor 3 ini kan paling kagak ada kontribusinya. Yang dapat info dan clue-nya ini kan ibunya tuh Bulasti. Terus yang nemuin makamnya akhirnya Om nomor 2. Sementara Om nomor 3 cuma ngikut baik hari itu tanpa ada kontribusi apa-apa, tapi pengennya rata. Ya bijak sih gitu kan dibagi rata, tapi kan lu kagak ada kontribusinya Ari, katanya si Ari begitu. Ya, namanya orang gitu dalam hati ada aja ya pemikiran sendiri. Nah dari situ, mereka ini ceritanya pengen berterima kasih sama Mbah Temini yang udah ngasih tahu info ini kan. Sekaligus ternyata memang si Om nomor 2 itu kenal nih sama Mbah Temini dulu. Sekalian lah silaturahmi. Sebelum pulang, akhirnya mereka mampir dulu lah ke sana. Yang tujuannya selain itu kali-kali ada info tambahan gitu dari Mbah Temini. Dan ternyata bener pas sampai sana, Mbah Temini akhirnya baru cerita kalau sebenarnya dia udah tahu kalau Nek Nimas ini tuh menikah dengan Kasiman. Cuma kemarin nggak bilang perkara ada aku, nggak tega dia. Makanya dia cuma ngomong coba disuruh ke Belambangan aja, ya maksudnya disuruh cari tahu sendiri tuh biar lihat sendiri. Kalau ngeliat kuburannya kan pasti udah tahu, langsung udah ngerti ya maksudnya itu kuburan suami istri. Yang mana kata Mbak Tem gini, orang yang ngasih upeti atau tebusan waktu itu ya si Pak Kasiman yang membuat perempuan-perempuan desa pada bebas. Nggak tahu itu uang dari mana ya. Karena Mbak Tem ini pun jadi merasa curiga, tidak lantas menganggap si Pak Kasiman ini baik ya perkara ngasih uang tebusan buat membebaskan para perempuan. Soalnya Pak Kasiman akhirnya memberikan kabar kalau katanya yang tadi tuh orang warga desa yang pada perang pada meninggal. Yang mana Akung sama 2 anak tertua yang ikut perang ya gugur di medan perang. Makanya si Mbah Tem ini kan bilang dikiranya Akung ya udah meninggal, kan kabarnya seperti itu. Yang mana jadinya Nimas nggak nyariin Akung. Ditambah desa yang terbakar habis itu dikira 2 anak lainnya juga nggak selamat. Pokoknya Pak Kasiman bilang nggak ada yang selamat lah. Nah akhirnya Nek Nimas dinikahin sama Pak Kasiman. Nah tapi di sini dari POV-nya Nek Nimas nggak ada yang tahu ya. Maksudnya apakah Nek Nimas nih sebenarnya berusaha nyari tahu lagi tentang semua itu tuh benar atau tidak, atau ya udah percaya mentah-mentah aja apa yang dikatakan Pak Kasiman. Yang jelas berarti niatnya Pak Kasiman ngasih info salah begitu kan jahat ya. Kenyataannya kan nggak gitu. Sampai-sampai sosok hantunya pun seperti berusaha menghalang-halangi keluarganya Ari untuk menemukan makam dari Nek Nimas. Tapi yang jelas si Om nomor 2 ini kan kenal ya sama Pak Kasiman yang dulunya adalah merupakan sahabatnya Akung loh. Masa ngasih info ngasal begitu dan malah menikahi Nek Nimas, bukannya ngasih balik gitu loh nganterin. Berarti ya emang jelas jahat mengkhianati sahabatnya sendiri. Ya mungkin Pak Kasiman emang suka sama ibu mereka dari dulu, jadi momennya nih ada nih ya udah direbut. Tapi di situ Mbak Tem ini bilang kalau sebaiknya Akung diberitahulah tentang kebenaran ini, karena kemungkinannya antara Akung sama Nek Nimas nih sama-sama nggak tahu gitu loh, jadinya nggak ketemu. Akung sendiri nggak tahu keadaan Nek Nimas di mana, nyari-nyari terus kan, masih hidup atau udah mati nggak tahu kabarnya, sampai setia tuh nggak sama wanita lain. Sementara Nek Nimas pun ngiranya ya karena dibilang Akung
Akung udah meninggal gitu, dibohongin. Jadi baiknya diberitahulah hal yang sebenarnya selagi ada waktu biar tidak ada penyesalan gitu loh dan penasaran juga. Ya berbekal dari situ anak-anak nih diskusi lagi dan akhirnya memutuskan untuk ya udah yuk bilang ke Akung. Singkat cerita, Akung dibawalah tuh ke Belambangan, ke makamnya Nek Nimas. Dan di situ untuk pertama kalinya setelah sekian lama Akung nih nangis, geng. Selama ini kan Akung itu kayak laki-laki galak, keras kepala, ayah yang tegas gitu ya. Sampai-sampai Akung tadinya nggak mau pulang tuh melukin kuburannya Nek Nimas terus. Dia nggak peduli dengan kenyataan kalau ternyata temennya Kasiman nih udah mengkhianatinya. Akung bilang pokoknya saya mau dikubur di sini, saya mau di sini. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir hitungannya Nek Nimas sama Akung ya belum cerai secara resmi ya. Jatuhnya mungkin cerai mati atau karena nggak ketemu bisa ranjang berapa lama gitu. Tapi kan karena sama-sama nggak tahu nih. Dan karena makamnya udah ketemu, tanahnya Akung tuh dijual. Tapi ini konteksnya Akung masih hidup ya. Perkara memang si om nomor 2 itu kan butuh uang cepat. Dan sesuai janjinya Akung juga, karena kan udah ketemu nih makamnya. Dan uang tanah itu akhirnya juga dibagi rata untuk om nomor 2, nomor 3 sama Bu Lasti. Namun 2 bulan kemudian, Akung berpulang. Meninggalnya kata Ari bagus geng, hari Jumat dan posisinya tiduran aja di kasur kayak orang tidur tapi nggak bangun-bangun. Dan dari raut wajahnya kayak terlihat sedikit tersenyum. Dan di hari itu pula si Ari akhirnya melihat Akung nih bisa kembali bersatu lagi dengan tulang rusuknya yang selama ini dia cari, yaitu Nek Nimas. Karena dikuburkan dalam satu liang. Jadi ditumpuk gitu, gengs. Sedangkan kuburnya Pak Kasiman ya di sebelahnya, biarin aja tuh kepanasan tuh ngelihat Akung sama si Nek Nimas bersatu lagi. Si Ari kesel banget habis katanya sama si Kasiman. So itu guys cerita Ari yang cukup gila banget ya. Baru kali ini kita dapat cerita yang nggak ketebak gitu. Kayak nggak nyangka aja sama ceritanya tuh jalannya jadi begini. Ya Akung akhirnya kuburannya bisa ditumpuk karena kan jatuhnya tadi mereka dianggapnya belum cerai dan Nek Nimas juga udah meninggalnya lebih dari 5 tahun ya. Jadi bisa emang boleh ditumpuk. Kata Ari sendiri rumah Akung tuh udah dijual akhirnya. Dan lagi-lagi dibagi rata tuh dari hasil uang penjualannya. Ya terima kasih banyaknya Ari untuk ceritanya. Dan terima kasih juga buat para majikan yang udah nonton sama nggak skip-skip iklan. Kalau belum subscribe minta tolong diklik subscribe ya, gratis. Kalau mau kirim cerita bisa biasa email ke sini dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita.